salat Jumat ya. Itu masih tentang tidak di salat si 5 waktu atau mungkin salat-salat selain daripada Jumat. Nah, saya teman salat sanara urusan tuanan. Tadi makhluk hukumnya dengan yang fasik. Nah, standar fasik ini gimana? Kalau memang kita tahu dia fasik, boleh tidak kita keluar sholat tempat lain? Itu ya teman. Memang fasik dari definisi ialah man asarra sawaira wa fa'alal kaba'ir. Arti daripada fasik itu orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil sekalipun dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Jadi walaupun sekali nenggawe dosa belik, kemudian lagu dosa kode terus-menerus. Nah, niki adalah dengan fasik. Niki standar secara umum. Nah, terus beremberuan gambaran masalah. Misalnya orang niki yang pelunggukan le tempat keramaian bercampur antar nina timpal mama waktu berdagang misalnya kan ini saling kita nina ajnabi sindekna jari senina te sindekna kanggo apa nasi kanggo melarikan kita niki termasuk dosa kecil si paling belik ialah nazrul rajuli al mar'atal ajnabiyata ya zam as akbarul sagair. Jadi dosa kodek paling belik adalah memandang lawan jenis isi termasuk dengan si kanggo kajat nikah. Nah niki sebagai salbuk gambaran. Kemudian termasuk masih dosa-dosa kodek. Dosa-dosa kodek niki selain daripada memandang, misalnya yang pelongo agak sedikit angkuhan, ngerawaskan jabatur, niki termasuk dosa kodek. Nah, lamun memang semakin keras yang pelongo angkuh, niki kan takabur jadi termasuk dosa beli. Niki berarti dengan fasik. Nah, adapun setelah tiang pelongo tahu secara zahir dengan nikah fasik mbe sari yang berpindah pipa masjid selainan untuk berjamaah atau yang pelunggu salat mesak-mesak daripada mengikuti imam si fasik toh ndekna genta iktibar te berjamaah apabila imam niki imam fasik. Nah, kemudian apabila memang terjadi saat nikah, tak terjadi kasus nikah, pilihan yang pelungguh apakah membuat jamaah lain atau berpindah ke tempat lain. Nah, sementara dari misalnya ini berlangsunglah salat berjamaah, berarti ndek bermaksud untuk mengosongkan masjid daripada sebuah jamaah, cuma yang perlu menghindar daripada ketimbang mengikut tetapi tidak dapat pahala. Silahkan ke tempat lain. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita lihat Tuan Guru salat berjamaah ketika satu sama yang lain itu salat berjamaah, tapi ada datang lagi seorang temannya yang suka jahil. Nah, ketika imam membaca ayat terakhir, ketika sebelum mau ruku, datanglah temannya menyenggol atau hanya sekedar bermain, sehingga terbentuklah rukun yang lain seperti ruku. Sebenarnya dia tidak berniat ruku, tapi tersenggol lah gitu, garakan temannya yang jahil ini. Bagaimana dikit Tuan Guru?
Pertama, yang tersenggol iki makmum atau imam? Makmum. Makmum ya. Berarti sebelum rukunya imam ya. Sebelum rukunya imam cuma makmum niki tersenggol. Kemudian karena dia tersenggol kayaknya seperti orang ruku padahal dia tidak berniat ruku. Apalagi niki dahuluan misalnya, duluan daripada si imam. Nah, niki tidak sampai membatalkan sholatnya si makmum yang tersenggol ini karena termasuk bagian daripada darurat. Kemudian misalnya sebelum rukunya imam, tapi karena dia tersenggol duluan, dia seperti orang ruku, si makmum ini dia tidak sempat untuk naik lagi, cuma dia tunggu. Sekarang dia tunggu imam ruku, seolah-olah dia mendahului ya? Seolah-olah dia mendahului daripada si imam, dan tidak termasuk dia mendahului karena dalam keadaan darurat dan sebab tersenggolnya itu. Nah, tetapi kalau dia ragu-ragu misalnya, apa salahnya kalau dia bangun dulu supaya dia terhitung menjadi orang yang belakangan daripada gerakan imam. Kalau sholat sendirian datang temannya nyenggol gitu, terbentuklah rukun yang lain. Iya. Jadi dia tidak berniat untuk ruku. Iya. Jadi kalau dia sudah itu nunduk seperti itu, ruku ya, boleh saat itu dia berniat, dia teruku. Ya boleh dia berniat saat itu. Ini. Ketika kita tahu imamnya batal, lantas apa yang kita lakukan sebagai makmum? Nah, apabila kita tahu imam ini batal, kemudian imam sendiri tidak mundur, padahal dia sendiri juga tahu dirinya batal. Atau kedua, makmum tahu imam ini batal, tapi imam tidak tahu dirinya batal. Atau dirinya batal. Apakah kita maju langsung sabotase itu si imam? Lalu terjadilah di sini dua imam misalnya. Terjadi dua imam. Nanti akan terjadi kebingungan bagi jamaah, mau imam yang benar di mana ya? Yang benar di mana? Nah, jadi kalau memang si makmum tahu bahwa imam ini batal, maka dia harus maju untuk menggantikan posisi imam. Dan nanti imam itu mungkin karena dia tidak tahu dirinya batal, nantilah kita selesaikan. Kita selesaikan. Imam yang alim pasti dia mundur karena dia batal ini kan. Cuma dia tidak tahu dirinya batal. Nah, kalau nanti selesai sholat barulah kita selesaikan. Oh, Bapak batal tadi, cuma dan sadari kedengaran suara kentutnya, suara kentutnya misalnya, dan tidak ada yang lain selain daripada Bapak yang kentut. Itulah cara kita mengambil tindakan. Oleh sebab itu, dalam sholat ini di samping kita memang khusyuk, yang kadang-kadang khusyukan kita menyebabkan kita terlena untuk tidak mengingat beberapa rukun atau beberapa hal yang perlu diperhatikan, maka jangan sampai juga membuat kita lupa untuk memperhatikan sah dan batalnya itu. Walaupun kita berfokus untuk bisa jadi khusyuk. Ya cukup dulu, Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang perlu dicari Allah Subhanahu wa taala